Soalnya nggak hanya berdampak di gigi ya, pasti juga akan berdampak di kesehatan secara umum, apalagi produksi gulanya jadi meningkat. Kalau produksi gulanya meningkat kan khawatirnya efek setelah makan makanan manis itu ya gula darahnya jadi tinggi, walaupun memang tidak secara langsung, tapi ada efek ke arah sana. Halo Ayah Bunda, pendengar setia 22 Talk. Jadi pada episode kali ini spesial hari Valentine. Jadi untuk narasumber kita hari ini bersama dengan Dokter Gea. Halo Dokter Gea. Halo, Mbak. Gimana nih Dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik Ayah Bunda, jadi Dokter Gea ini beliau adalah dokter spesialis gigi di Poligigi RSCA Lombok 22 Surabaya. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai hari Valentine identik dengan coklat dan makanan manis. Bagaimana agar gigi tetap sehat di hari kasih sayang? Untuk pertanyaan yang pertama nih Dok, seiring dengan merayakan hari Valentine, konsumsi coklat tentunya meningkat. Untuk resiko utamanya nih Dok, apa? Oke, sebelumnya terima kasih karena saya sudah diundang di acara podcast ini. Saya perkenalkan diri lagi ya. Tadi sudah diperkenalkan sama Mbak. Nama saya Dr. Gea. Saya sebagai dokter gigi umum atau general practitioner di Poligigi RSCA Lombok 22. Nah, ini menarik karena hari ini kan yang dibahas tentang Valentine ya. Valentine itu identik sama makan-makan manis. Tadi kayak pertanyaannya Mbak yang pertama ini. Jadi memang konsumsi dari coklat terutama ya, apalagi Valentine kan identik sama makan makanan coklat. Nah ini tuh meningkat ketika hari Valentine. Nah, Betul. pertanyaannya resikonya apa gitu? Pertama yang pada prinsipnya ketika makan makanan manis salah satu contohnya itu coklat itu meningkat, maka resiko terjadi kerusakan gigi juga meningkat. Itu secara logika aja sesuatu hal yang kita makan berlebih nanti menimbulkan kerusakan juga yang meningkat juga jika, tapi ada syaratnya jika hal ini tidak dijaga, maksudnya kebersihan giginya nggak dijaga. Jadi makan manisnya meningkat, makan coklatnya meningkat, tapi kebersihan gigi mulutnya tetap sama gitu, maksudnya nggak terlalu dijaga baik. Nah itu pasti otomatis resikonya itu meningkat untuk terjadi kerusakan gigi dan terutama kerusakan gigi sih, kalau coklat lebih ke gigi. Baik, jadi ada strategi lain nggak Dok untuk membatasi kerusakan pada hari ini yang penuh cinta ini, karena banyak beberapa mungkin ayah bunda ini juga terlalu banyak nih mengkonsumsi coklat. Cara menghindari supaya tidak terjadi kerusakan pada gigi itu yang pasti pertama, konsumsi dari makanan coklatnya itu memang jangan terlalu yang sangat berlebihan. Nggak hanya berdampak di gigi ya, pasti juga akan berdampak di kesehatan secara umum, apalagi produksi gulanya jadi meningkat. Kalau produksi gulanya meningkat kan khawatirnya efek setelah makan makanan manis itu ya gula darahnya jadi tinggi, walaupun memang tidak secara langsung, tapi ada efek ke arah sana. Jika nanti setelah Valentine terus habis itu akhirnya enak juga nih makan coklat gitu. Betul. Terus menerus di hari-hari berikutnya. Nah, ini yang perlu disadari dulu bahwa makan makanan manis terutama coklat di hari Valentine ini dibatasi. Jadi jumlahnya dulu dibatasi. Kemudian yang kedua itu waktu snack. Jadi coklat ini kan bukan makanan utama ya. Dia kan terhitung makanan-makanan yang snacking gitu. Nah itu dihindari dimakan di jam-jam di antara 2 jam makan utama. Jadi misalnya antara breakfast atau makan pagi sama lunch makan siang. Nah di antara kedua waktu ini itu dijeda mungkin sekali aja, misalnya ditaruh di jam, misalnya makan paginya jam 8 gitu. Terus nanti makan siangnya jam 12. Nah, ambil satu waktu yang itu sekali aja makan coklatnya, misalnya jam 9 atau jam 10. Nah, yang jadi permasalahan kan kalau jam 9 makan, nanti jam 11 makan coklat lagi. Betul, iya. Jam 12 sudah harus makan siang gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan adalah dengan membatasi jumlahnya sama
waktunya ya dok. Betul. Ya, jadi ayah bunda bukan tidak boleh ya dok ya, Bukan nggak jadi dibatasi dan juga bisa penyesuaian untuk waktunya juga gitu. Terus gini dok, kalau untuk bagaimana sih pentingnya kebiasaan perawatan gigi harian saat kita menikmati makanan manis, terutama pada hari Valentine yang menggugah selera nih pastinya, karena kan kalau di hari Valentine memang identik pasti akan banyak promo-promo juga tuh coklat, jadi pasti akan hektik juga gitu. Itu gimana dokter? Nah sebenarnya merayakan hari Valentine sah, boleh-boleh aja gitu, apalagi menunjukkan rasa kasih sayang dengan tadi makan makanan manis. Memang sih coklat itu memang secara penelitian itu membawa hormon happy juga. Jadi itu nggak salah gitu, boleh aja gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pembersihannya, cara membersihkan gigi dan mulutnya tetap harus rutin, paling enggak pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Yang kedua, kan karena tadi ya saya bilang frekuensi makan coklatnya lebih tinggi, bukan berarti terus habis itu jadi setelah makan coklat harus langsung sikat gigi. Nah ini informasi penting juga bahwa setelah kita makan makanan manis itu jangan langsung sikat gigi, paling nggak dijeda sekitar 1 jam baru kita gosok gigi gitu. Yang jadi salah kayak habis makan coklat nih langsung tuh sikat gigi, itu justru ada resiko malah terjadi kerusakan gitu, karena produksi dari asamnya tuh masih meningkat di dalam mulut. Kalau ketika itu kita melakukan pembersihan, asamnya itu menyebar ke seluruh gigi gitu, dan itu akan berbahaya. Itu sih yang paling penting adalah menggosok gigi tetap pagi dan malam sebelum tidur, pagi setelah sarapan. Kemudian yang kedua, yang jelas cek ya ke dokter gigi. Sebenarnya mungkin para bunda sama ayah di sana itu udah pada pinter-pinter gitu, apalagi informasi di Surabaya dengan sosial media yang informasi juga makin banyak. Betul. Mereka sebenarnya udah pada pinter-pinter, udah pada tahu. Yang pasti yang perlu dilakukan pada ayah bunda itu adalah untuk sadar dulu bahwa hal-hal ini perlu diperhatikan. Kalau misalnya kita nggak bisa ngecek gigi kita tuh secara pribadi diri sendiri, maka solusinya minta tolong orang, dalam hal ini tuh dokter gigi gitu. Ya hal yang sah lah kalau misalnya kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, kita minta tolong orang, itu kan sah ya. Iya. Nah, jadi solusinya kalau dari dokter gigi adalah yang jelas cek ke dokter gigi, dok ini saya punya permasalahan nggak, misalnya gigi berlubang atau yang paling sering karang gigi itu. Kenapa kayak gitu? Karena itu tadi, kalau misalnya kita makan manis, asamnya meningkat, biasanya cenderung pembentukan karang giginya lebih cepat. Nah itu paling gampang adalah melakukan pembersihan karang gigi di saat waktu-waktu ini yang terbaik tuh begitu. Baik. Paling dasar dan paling simpel ya. Baik dok. Jadi sebelum acara podcast ini ada beberapa pertanyaan nih dari ayah bunda. Salah satunya itu setelah makan coklat itu kayak ada ngilu dok. Itu gimana solusinya? Ya, yang pertama dilihat dulu ngilunya itu kenapa. Setelah makan coklat atau makan manis ya, itu dilihat dulu penyebab ngilunya itu apa. Biasanya penyebab ngilunya itu karena satu, kalau nggak gigi berlubang. Gigi berlubang tuh kenapa kok bisa ngilu? Karena lapisan terluarnya dia yang untuk melindungi supaya tidak sensitif itu dia terkikis. Ya kebayang aja ya, kayak kita, badan kita tuh kulit ini kan ya kalau misalnya kita terluka aja perih rasanya. Nah, sama di gigi itu juga sama. Jadi ada lapisan terluar gigi yang terkikis sehingga menimbulkan ada rangsangan ngilu itu tadi. Kalau ngilu itu apa? Ngilu itu biasanya ketika ada respon dari perbedaan suhu, makan yang terlalu panas atau yang terlalu dingin, atau ketika ngunyah itu tuh makanan itu masuk. Jadi ya kayak selilitan gitu loh. Betul. Kalau selilitan itu udah pasti otomatis ya kayak luka, terus habis itu kena kotoran, itu pasti makin perih. Nah, itu logikanya kayak gitu. Jadi dilihat dulu, satu, giginya berlubang apa enggak. Bisa jadi berlubang, itu perlu diperhatikan. Terus yang kedua, itu bisa jadi karena gusinya luka. Nah, karang gigi itu kan sifatnya
keras, kena gusi yang lunak, ya sobek gitu loh. Betul, Logikanya betul. ya itu sobek, terus habis itu dia ada rangsangan panas atau dingin ketika makan atau minum, masuk ke situ akhirnya menimbulkan rasa ngilu. Paling sering tuh dua ini, lubang gigi berlubang sama karang gigi. Nah, mana yang menjadi penyebabnya Anda? Tadi pertanyaan dari temennya Mbak tadi, yang mana? Nah, itu perlu dicek gitu. Baik. Yang terbaik adalah ya minta tolong sama dokter itu tadi sih, untuk dok sebenarnya ini saya yang mana, antara gigi berlubang atau karang gigi gitu. Jadi ketika ada keluhan memang baiknya segera konsultasi ke dokter gigi ya dok ya. Jadi supaya bisa dilihat nih ayah bunda penyebab utamanya apa gitu. Baik ayah bunda, jadi sudah ada beberapa informasi ya dari yang sudah disampaikan oleh dokter Gea. Jadi untuk sarannya nih dok, supaya ayah bunda itu lebih bisa untuk menjaga kesehatan gigi, terutama di event-event tertentu seperti di hari Valentine seperti ini, karena kan memang identik banget ya dok untuk lebih sering makan coklat gitu karena di hari Valentine. Jadi sarannya apa nih dok yang bagi untuk ayah bunda? Oke, jadi pertama saya tegaskan bahwa tidak ada larangan untuk tidak makan coklat. Itu yang pertama. Bukan berarti karena ada resiko giginya jadi rusak, jadi nggak boleh. Sebenarnya boleh, tapi yaitu sarannya satu, jumlahnya dibatasin ya. Kalau misalnya 5 kenyang sih kayaknya, kalau 5 jadi nanti malah nggak makan makanan utama. Betul. Kembali lagi, sifatnya coklat atau minuman manis ya yang mengandung gula, apapun lah, es teh, es jeruk yang pakai gula, sesuatu yang manis ya, nah, itu punya dampak ke tubuh itu juga. Kalau berlebihan dia nggak baik. Balik lagi, ketika ada gula masuk ke dalam tubuh itu akan meningkatkan resiko gula darahnya meningkat. Nah, jadi yang pertama dibatasin jumlahnya. Kalau misalnya pengen makan 5 lah, 2 atau 1 cukup seperti itu. Terus yang kedua, jam snackingnya itu yang diatur. Tadi saya bilang kalau misalnya jam 8 itu makan pagi, nanti jam 12-nya makan siang. Snacking untuk makan coklat atau yang tadi makan manis itu diwaktuin. Jadi misalnya pilih jam 9. Nah, nanti di jam 11 mau makan siang itu ditahan-tahan dulu, jangan makan makanan manis gitu. Karena paparan makanan manisnya jadi akan sangat banyak ke gigi. Padahal nanti baru sikat gigi lagi kan ketika malam sebelum tidur, baiknya seperti itu sarannya. Terus yang kedua adalah tetap membersihkan gigi, menyikat gigi lah, menggosok gigi, menyikat gigi. Itu nggak berhenti dokter gigi semua di Surabaya, semua di Indonesia pasti bilang jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Itu kayak jargon yang pasti ayah bunda di sini sudah tahu, tinggal dilakukan apa enggak, pertanyaannya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kontrol rutin ya ke dokter gigi. Jadi itu tadi, kalau misalnya punya permasalahan gigi yang mungkin nggak hanya ngilu ya, bisa juga misalnya bengkak atau sakit gitu. Ya jangan sampai sakit sebenarnya ya. Itu langsung datang ke dokter gigi. Biasanya orang karena cenderung ketika udah sakit itu minum obat tok. Betul. Jadi kayak ya udahlah pokoknya minum obat aja tapi nggak ke dokter gigi. Nah, ini kan jadi sesuatu hal yang, bayangin aja kalau itu sakit terus habis itu cuma dikasih pereda nyeri tanpa mengobati penyebabnya, berarti kan penyebabnya ada di situ terus. Nah, penyakit itu berarti akan terus berlangsung gitu, berbahaya juga pasti buat tubuh. Nah, itu perlu cek ke dokter gigi. Kemudian setelah itu sarannya adalah merayakan Happy Valentine dengan happy gitu aja sih. Iya kan, jadi kalau nggak gini malah tambah kepikiran, aduh kok Valentine tuh tambah kepikiran. Ya santai-santai aja, happy aja. Yang jelas ketika ayah bunda sudah tahu apa yang harus dilakukan tadi, saran-sarannya tadi ya merayakan dengan
senang-senang aja. Iya, gitu. betul. Jadi tetap merayakan ayah bunda nggak apa-apa. Cuman memang harus dibatasin itu tadi Ya, ya dok, harusnya supaya after Valentine ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Gitu, ayah bunda. Baik, terima kasih dokter Gia atas Sama-sama. waktunya. Dan juga terima kasih sekali sudah memberikan beberapa edukasi untuk ayah bunda. Jadi untuk ayah bunda, pendengar setia 22 Talk, untuk bunda-bunda dan juga ayah yang mau konsultasi dengan dokter Gea, boleh, beliau ini jadwalnya ada di hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Untuk jamnya dok? 1 sampai jam 8. Jam 1 sampai jam 8 malam. Poli gigi buka jam 1 sampai jam 8. Nanti bayar Baik. reservasi aja. Iya, Biar jadi bisa reservasi dulu ya bunda-bunda dan juga ayah yang mau konsultasi langsung dengan dokter Gea. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar di bawah ya ayah bunda. Sampai jumpa di episode 20 Talk selanjutnya. Bye bye.